Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada, saya yakin percaya, semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Lidah. Terdapat di dalam Yakobus pasal 3, ayat 5-6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus memberitahu kita tentang lidah, bahwa walaupun lidah adalah anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Dan dikatakan juga lidah bagaikan api yang membakar hutan yang besar. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan kita di dalam Amsal pasal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, untuk itu mengapa lidah atau perkataan perlu dijaga? Ada 4 alasan lidah perlu dijaga. Alasan yang pertama, karena perkataan kita seperti benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti kita. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 2 bagian A, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Lidah menghasilkan perkataan, dan di dalam perkataan ada kekuatan yang tersimpan yang menghasilkan buah dan akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Jadi setiap perkataan entah yang positif atau negatif itu berdampak bagi kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan memberi buah kepada kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk berkata-kata seperti apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita. Bila kita lelah, katakanlah, aku kuat di dalam Kristus. Saat kita tertekan, katakanlah, dalam Kristus aku mampu mengatasi segala perkara. Jika kita berkekurangan, katakanlah, Allahku akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan di saat kita sakit, katakanlah, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak tahu menjadi berhikmat, yang lemah menjadi kuat, dan yang sakit menjadi sehat, dan yang tidak mampu menjadi mampu. Jadi selalu ada buah dalam perkataan kita. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan yang baik, maka mari kita perkatakanlah hal-hal yang baik. Karena ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik, itu adalah kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus menjaga lidah, karena perkataan seperti doa. Amsal pasal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada beberapa orang yang berkata, perkataan kita itu sama seperti doa kita.
yang bisa mendatangkan berkat atau kutuk. Dan pada saat kita memperkatakan berkat, maka berkat itu mengembang menjadi suatu tudung yang menyelubungi kita di dalamnya, sehingga hidup kita selalu berada dalam situasi berkat Allah. Demikian juga dengan kutuk. Di saat suatu perkataan yang mengandung kutuk diucapkan, maka kutuk itu akan menjadi seperti racun yang menyebar ke seluruh saraf, sehingga ia akan melemahkan kehidupan kita. Dan pada akhirnya mencelakai kita sendiri. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, katakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita harus dapat menjaga lidah kita dari setiap perkataan yang sia-sia. Alasan yang ketiga, mengapa perkataan atau lidah perlu dijaga? Karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji akan membawa mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kendati pun demikian, harapan bangsa Israel kepada Allah menjadi luntur lantaran tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Lalu dengan bersungut-sungut mereka menatap Musa dan berkata, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa kamu membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan Alkitab memberitahukan kita bahwa Allah memperlakukan mereka seperti yang mereka katakan. Dari angkatan keluar dari Mesir sampai kepada Yosua dan Kaleb. Dan pada saat ketika ada dalam sebuah pergumulan, ketika kita berada dalam sebuah pergumulan, jangan kita biasakan kita tergoda atau memperkatakan perkataan yang sia-sia. Jangan biarkan lidah kita ini mengucapkan perkataan yang sia-sia. Apa yang kita katakan, itu Tuhan dengar dan Tuhan akan melakukan. Dan Tuhan akan melakukannya kepada kita. Alasan yang keempat, kenapa atau mengapa perkataan atau lidah perlu dijaga? Karena setiap perkataan kita harus dipertanggungjawabkan. Di dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapan Tuhan. Kita semua tentu akan meninggalkan dunia ini, dan pada saat kita berada di hadapan Allah untuk dihakimi, setiap kita akan diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, atas apa yang kita lakukan. Kalau kita mau melihat hari-hari kita ini baik, mari kita menjaga perkataan kita. Kita menjaga lidah kita supaya kita boleh melihat hari-hari yang baik. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh ada di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, pendidikan mereka, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.